nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, bahkan dolar hari ini masih di atas Rp16.000. Bagaimana nasib harga mobil jika dolar terus melambung tinggi? Kita akan simak selengkapnya dalam Industri Otomotif Kena Ulti, Rupiah Drop, Perang Menghantui. Ya, nilai tukar dolar merupakan salah satu komponen penentu harga kendaraan di Indonesia. Tak jarang nilai tukar ini mempengaruhi harga mobil yang dijual di Indonesia. Begitu juga saat dolar tembus Rp16.000. Dolar AS pagi ini berada di level tertingginya yakni pada Rp16.251 dan terendahnya Rp16.188. Ditambah lagi situasi geopolitik global di mana terjadi konflik di Timur Tengah. Perang Iran-Israel yang juga memanas juga bisa mempengaruhi industri otomotif di tanah air. Lantas, apakah ini akan langsung mempengaruhi harga mobil di tanah air? Kita akan lihat dalam slide berikutnya. Ya, Marketing Direktur PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Suwandi mengatakan sentimen seperti perubahan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kemudian juga serta kondisi geopolitik global sangat mungkin berdampak pada pasar otomotif Indonesia. Namun Anton menyebut bahwa pihaknya masih memonitor dampaknya dan mengevaluasi efek hal tersebut, terutama model-model Toyota baik yang diproduksi lokal maupun yang berstatus impor CBU. Pihaknya masih memantau berbagai faktor sebelum mengoreksi harga kendaraan. Bukan hanya Yamaha, Honda juga ikut berkomentar soal hal ini. Senada, Sales and Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan penjualan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus berkelanjutan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi industri otomotif. Biaya produksi bahkan sampai harga jual mobil, baik mobil impor maupun rakitan lokal bisa terpengaruh nilai tukar dolar ini. Lalu bagaimana dengan data penjualan mobil di kuartal pertama tahun ini? Mari kita lihat data Gaikindo. Ya, penjualan kendaraan bermotor pada 3 bulan pertama atau kuartal 1 tahun 2024 mengalami penurunan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale distribusi dari pabrik ke dealer pada Januari-Maret 2024 turun 23,9% menjadi hanya 215.069 unit. Sedangkan penjualan secara retail sales yakni dari dealer ke konsumen juga turun 15% menjadi 230.776 unit. Nah, dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023. Lantas, tipe mobil apa yang paling diminati di tengah penurunan ini? Adapun 5 merek mobil dengan penjualan wholesale terbesar hingga Maret 2024, antara lain yang pertama ini ada Toyota, yakni sebesar 65.655 unit. Kemudian di posisi kedua dengan penjualan terbesar wholesale 2024 per Maret, yakni ada Daihatsu yakni 46.003 unit. Kemudian di posisi ketiga ada Honda yakni sebesar 28.066 unit. Kemudian juga ada Mitsubishi Motors yakni sebesar 19.109 unit. Dan terakhir ada Suzuki yakni sebesar 17.801 unit dan ini merupakan data dari Gaikindo. Nah, meskipun ada yang ambrol, ada juga jenis mobil yang penjualannya makin laris manis. Mobil apa sajakah itu? Kita akan lihat daftar penjualan mobil kuartal pertama tahun ini dalam slide berikutnya. Ya, penjualan mobil elektrifikasi termasuk mobil listrik murni berbasis baterai atau BEV dan hybrid di Indonesia pada kuartal pertama 2024 naik di atas 200%. Meski demikian, jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, kenaikan ini sedikit melambat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mengungkapkan bahwa penjualan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia pada 3 bulan pertama tahun ini mencapai 5.913 unit secara wholesale atau dari pabrik ke dealer. Sementara untuk penjualan mobil hybrid mencapai 13.238 unit pada periode yang sama. Totalnya sudah ada 19.151 unit atau naik sebesar 213% dibandingkan dengan kuartal 1 2023. Nah, demikianlah pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan imbas dari melemahnya rupiah kemudian juga eskalasi kondisi geopolitik di Timur Tengah.